Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi Cianjur, sampurasun, salam somea. Senang sekali pada pagi hari ini saya Eka bisa menyapa wargi Cianjur dalam acara podcast mengenai hidroterapi. Semoga wargi Cianjur dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini akan kita bahas semua yang berkaitan dengan hidroterapi. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Dan pagi hari ini juga saya sudah ditemani oleh Dr. Risma Pasaribu SPKFR sebagai dokter spesialis keterapian fisik dan rehabilitasi. Dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Eka. Selamat pagi warga Cianjur. Salam sehat. Apa kabarnya dok? Baik-baik. Oke, semangat ya dok. Siap ya dok? Siap. Kita awali tentang instalasi kita dulu ya dok ya. Baik. Mungkin warga Cianjur belum familiar dengan pelayanan rehabilitasi medik. Boleh diceritakan dok, rehabilitasi medik itu apa? Baik. Instalasi rehabilitasi medik yang ada di Rumah Sakit Sayang Cianjur adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fungsi yang diakibatkan oleh cedera atau penyakit dengan panduan intervensi medis untuk mencapai fungsi yang optimal. Ya, tim kita terdiri dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yang kedua ada fisioterapi yang memberikan latihan dengan menggunakan modalitas-modalitas. Ada beberapa modalitas yang ada di Rumah Sakit Sayang Cianjur. Ada ESWT, laser, TENS, ultrasound, dan sebagainya. Kemudian ada okupasi terapi, pelayanan latihan dengan menggunakan latihan untuk meningkatkan activity daily living. Bagaimana kemandirian pasien, bagaimana pasien bisa kembali ke masyarakat, dan pada pasien-pasien yang berkebutuhan khusus, ya terutama pada anak-anak. Yang terakhir adalah terapi wicara. Terapi wicara untuk pasien-pasien yang terjadi gangguan komunikasi verbal, ya misalnya gangguan berbicara pada pasien-pasien stroke dan gangguan untuk proses menelan, dan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik dokter, seperti yang sudah diceritakan dokter tadi, kasus-kasus apa sih dok yang lebih spesifik? Kemudian misalnya ada batasan umur nggak untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik? Pelayanan rehabilitasi medik kita mencakup di semua umur. Ya, kasus-kasus yang banyak dari neuromuskular, muskuloskeletal, pasien pediatrik, pasien bedah-bedah ortopedi dengan kecelakaan pasca trauma, banyak kita terima di poli rehabilitasi medik. Oke, baik dok. Berarti ada juga rujukan dari dokter yang lain ya dok ya? Tentu. Jadi kita dalam menjalankan pelayanan di instalasi rehabilitasi medik, kita ada pasien yang datang sendiri, dan ada juga pasien yang kita terima dari rujukan dokter-dokter spesialis lain, misalnya dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah ortopedi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dan sebagainya. Baik dok, mungkin bisa saya tambahkan ya dok ya, kita buka pelayanan dari Senin sampai Sabtu kecuali hari libur, kemudian jam kerjanya disesuaikan ya dok ya. Baik. Kita mulai dengan hidroterapi dok, sebagai program unggulan di rumah sakit ini. Apa itu hidroterapi dok? Iya, perlu saya bicarakan sekali lagi bahwa hidroterapi merupakan program unggulan di Rumah Sakit Sayang Cianjur karena kita satu-satunya rumah sakit daerah yang menyediakan pelayanan hidroterapi se-Jawa Barat. Wow. Dan kita dari beberapa waktu yang lalu telah dikunjungi oleh gubernur kita yang terhormat Bapak Ridwan Kamil. Baik dok. Ya gitu. Oke. Jadi kalau hidroterapi itu adalah salah satu pelayanan fisioterapi yang ada di poli instalasi rehabilitasi medik. Baik dok. Ya. Kemudian kasus-kasus apa saja yang ditangani di pelayanan hidroterapi itu dok? Jadi kalau kita lihat sejarah ya, bahwa sejak abad 19 bahwa media air itu sudah dipakai untuk treatment berbagai penyakit di waktu bangsa Yunani. Makanya kalau kita lihat asal kata dari hidroterapi berdasarkan bahasa Yunani, huber itu artinya air, terapi artinya pengobatan. Jadi hidroterapi adalah
pemberian latihan fisik dengan menggunakan media air yang dilakukan atau disupervisi oleh seorang fisioterapi yang berkompeten atau yang sudah mendapatkan sertifikat hidroterapi Indonesia. Baik, berarti ada pelatihannya khusus ya dok ya? Ya, dan terapi kita sudah mendapatkannya. Oh, alhamdulillah, baik ya dok ya. Iya. Kemudian kalau bagi saya nih dok, saya kan berat badan berlebih, fobia air nih. Memang saya didiagnosa mengalami nyeri pinggang bagian bawah. Itu bisa nggak dok di terapi? Iya. Di hidroterapi? Baik. Kak, sebelum mungkin kita ke indikasi pemberian hidroterapi, saya mau memberikan keterangan dulu tentang manfaat hidroterapi. Baik, dok. Ya. Jadi hidroterapi itu sangat aman dan sangat mudah dilakukan, terutama pada pasien-pasien usia lanjut. Ya, kita tahu pasien-pasien usia lanjut kalau di luar air itu sangat sulit untuk melakukan terapi atau melakukan latihan. Dengan bantuan media air, maka mereka akan mudah melakukan latihan fisik. Pada pasien-pasien pasca stroke, pada pasien-pasien pasca trauma, pada anak-anak berkebutuhan khusus, dan pada orang-orang tua yang mengalami nyeri, tapi bisa juga orang-orang yang muda, ya, misalnya ada nyeri leher, nyeri bahu, nyeri pinggang, nyeri lutut, dan beberapa kasus bisa juga mengobati kecemasan. Oh, gitu ya dok ya. Jadi kalau kita lihat ya, tubuh kita ketika masuk ke dalam air, ada satu efek dari hidrostatik. Ini akan memudahkan pasien untuk melakukan latihan karena tubuhnya akan lebih ringan. Baik tuh. Yang kedua, ada efek gravitasi tubuh di dalam air sehingga bebannya jangan minimal. Oh gitu ya. Jadi Eka kalau berenang di dalam air atau latihan itu bebannya akan minimal. Jadi tubuh kita akan lebih ringan. Jadi bisa ngambang ya dok? Bisa mengambang. Yang ketiga, ini yang paling penting Eka, ada namanya buoyancy air atau daya apung air. Iya dok, apa itu dok? Ketika tubuh kita di dalam air, misalnya setinggi dada, maka berat badan kita akan berkurang sekitar 50-60%. Jadi kalau Eka berat badannya berapa nih? 72 kg. 72 kilo. Jadi ketika di dalam air, maka yang berasa itu cuma sekitar 30-40 kg. Terbantukannya dok ya. Jadi 3 efek inilah yang menyebabkan pasien-pasien sangat mudah untuk melakukan latihan fisik, mudah untuk melakukan fungsi lingkup gerak sendi, mudah untuk mobilisasi di dalam air dibandingkan di luar air. Ya, jadi kalau kita lihat manfaat secara umum bahwa hidroterapi ini untuk meningkatkan fungsi kardiorespirasi, yaitu jantung paru, di mana kardio output bisa naik 20-30%, meningkatkan kapasitas fisik tubuh kita, jadi kita nggak gampang lelah. Iya dok. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan sistem koordinasi, meningkatkan keseimbangan tubuh kita, dan mengurangi nyeri juga. Gitu ya dok ya. Tapi ada yang lebih penting Eka. Apalagi dok? Ketika kita mau mengikuti hidroterapi, bahwa tubuh kita akan mengeluarkan yang namanya hormon-hormon endorfin. Wah, senang nih ya. Tenang. Jadi pasien-pasien merasa lebih relaksasi, lebih tenang, tidak cemas, mengurangi stres, dan satu lagi bisa memperbaiki pola tidur pada kasus-kasus insomnia. Oh, jadi yang punya masa insomnia bisa nih ya dok ya? Bisa, silahkan diterapi. Ya? Tetapi dengan catatan, setiap pasien yang akan mengikuti program hidroterapi akan di-assessment atau di-screening oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Baik dok, jadi tidak langsung diterapi tapi harus di-assessment dulu sama dokter ya? Baik. Oke, untuk airnya sendiri dok, Cianjur kan dingin ya? Mungkin kan kita di airnya juga nggak sebentar ya dok ya? Ada temperatur tersendiri nggak dok? Iya, jadi kalau kita lihat ya Eka ya, hidroterapi itu berada di area rumah sakit ya, jadi di dalam lingkungan rumah sakit, dan ruangannya cukup nyaman buat pasien. Cukup nyaman buat pasien. Ada 3 variasi di hidroterapi kita. Oh, ya? 3 ya dok ya? Cukup menarik. Yang pertama adalah hidropool, di mana kolamnya lebih luas. Suhu diatur 35-37 derajat Celcius. pH airnya 7, dan
ada alat-alat aquatic device di dalamnya. Alat bantu gitu Alat ya dok bantu. ya? Jadi membantu pasien untuk melakukan latihan. Baik. Ada cycling, ada parallel ball, semuanya untuk meningkatkan kekuatan otot. Baik dok. Nah, suhu termal yang 35 sampai 37 derajat ini sangat membantu pasien. Karena dengan efek suhu termal ini, maka pelebaran pembuluh darah akan lebih baik, sirkulasi darah lebih baik, sehingga tubuh kita lebih rileks. Nyeri-nyeri akan berkurang. Oke, dok. Gitu. Yang kedua lebih unik lagi. Ada lagi ya dok? Ada lagi, namanya itu Haber Tank. Apa itu dok? Bentuknya unik. Jadi seperti kupu-kupu. Jadi anak-anak senang melihatnya. Oh gitu. Iya, Kupu-kupu, dok. kupu-kupu ya. Jadi ini suhu tetap diatur 35 sampai 37 derajat Celcius, dan ada yang unik itu dia mempunyai efek agitator. Apa dok? Underwater massage Wah. ya. Terutama untuk anak-anak ya, Ya, dok. karena kita juga mengindikasikan ini untuk pasien-pasien anak berkebutuhan khusus. Seperti cerebral palsy mungkin ya dok ya? Palsy, ya. Yang ketiga ada ya bentuk lebih kecil atau yang kecil lagi bathtub. dok. Oke. Bathtub ya, Bathtub, seperti bathtub gitu, namanya whirlpool. Whirlpool. Ya, itu untuk anggota gerak ya, yang lebih kecil-kecil. Misalnya pada kasus-kasus carpal tunnel syndrome yang kesemutan, kita masukin aja ke dalam air gitu. Iya. Di mana suhunya sudah diatur dan ada gelombang-gelombang air yang akan membantu kita untuk menggerakkan Baik. lingkup gerak sendi kita. Oke. Jadi Gitu. ibu-ibu yang suka sakit tangannya gitu ya dok, bisa pakai di situ ya dok? Boleh. Kalau misalnya sudah di asesmen sama dokter Dan di ya? asesmen dan di screening oleh dokter. Oke, boleh dokter jelaskan lagi tentang alurnya dok? Misalnya pasien mau berobat untuk mendapatkan pelayanan hidroterapi, bagaimana dok alurnya? Baik, baik. Jadi pasien-pasien yang akan mengikuti program hidroterapi di Rumah Sakit Sayang Cianjur boleh mendaftar di pendaftaran rawat jalan ditujukan untuk polirehabilitasi medik. Baik. Atau pasien-pasien yang dikonsulkan oleh dokter spesialis lain bisa mendaftar di pendaftaran rawat jalan ditujukan ke polirehabilitasi medik. Oke. Setelah di polirehabilitasi medik, pasien-pasien akan dilakukan asesmen dan screening oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Baik. Untuk jadwalnya sendiri dok, ada nggak hari-hari tertentu untuk rehabilitasi medik untuk hidroterapi ini gitu? Ada, jadi kita jadwalnya dibagi dua ya, Oke. terutama untuk pasien laki-laki dan dipisah ya, pasien dok? perempuan kita pisahkan, dan fisioterapi kita juga khusus untuk perempuan dan khusus untuk laki-laki. Senin sampai Rabu itu untuk pasien laki-laki, Kamis sampai Sabtu untuk pasien perempuan. Baik. Gitu. Jadi jangan khawatir ya dok ya. Ya. Oh kalau misalnya pasien pasti dipisahkan laki-laki dan Pasti. perempuan ya. Ya, jadi Oke. tidak usah khawatir. Ya, tadi kan ada kasus-kasus tersendiri ya dok ya untuk pelayanan hidroterapi. Ada nggak sih kriteria khusus sebelum pasien mendapatkan pelayanan hidroterapi ini? Oh ya. Waktu kita melakukan screening, kita akan menilai dulu ya, mulai dari apakah ada gangguan saluran nervous system. Misalnya ada sakit kepala, ada pusing, terus kita akan menilai juga tanda-tanda vitalnya. Oke. Mulai dari tekanan darah ya, heart rate-nya. Terus apakah ada demam? Ya, kita temperaturnya juga akan kita nilai. Apakah ada gangguan buang air kecil, buang air besar, gangguan pendengaran, terus apakah ada luka-luka terbuka, semua akan kita nilai dulu. Setelah dinilai atau di screening, barulah pasien boleh mengikuti program hidroterapi oleh seorang fisioterapis. Baik dok. Ya. Untuk jumlah pasien sendiri dok yang bisa ditangani di pelayanan hidroterapi ini berapa ya dok setiap harinya? Jadi kalau jumlah pasien ya, Eka ya, kita ikutin dengan kapasitas dari hidropoolnya ya. Di mana dalam satu kolam itu kapasitasnya sekitar 6 orang, maksimalnya segitu. Kita tidak boleh lebih. Nah, nanti fisioterapi akan mengatur jadwal-jadwal pasien untuk mengikuti hidroterapi. Yang uniknya lagi, mereka tuh senang sekali karena keuntungannya mereka bisa melakukan latihan bersama-sama. Itu membuat kegembiraan tersendiri. Di grup gitu ya dok ya, bareng-bareng. Misalnya pada pasien-pasien stroke, bisa mereka bersama, pasien-pasien lansia datang dengan wheelchair sama-sama. Itu membuat kegembiraan tersendiri buat pasien. Oke. Mengenai yang tadi dokter sebutkan pasien yang stroke, yang masih di wheelchair, itu kan masih susah untuk ini ya dok ya, untuk ambulasinya ke hidropool itu. Apakah ada alat khusus dok sampai pasien masuk ke hidropoolnya itu? Iya, itulah yang tadi saya katakan bahwa program hidroterapi ini adalah sangat aman dan sangat mudah dilakukan. Selain karena media airnya memudahkan, ada satu alat juga yang membantu pasien-pasien terutama yang tidak bisa seperti tadi dikatakan untuk ambulasi.
Ada namanya hydraulic lift chair ya. Jadi dengan otomatis pasien akan kita masukkan ke dalam kursi itu, kemudian pasien akan masuk kembali ke dalam air melalui kursi tersebut. Oh, ada kursi khusus Ada ya, Dok, kursi ya? khusus. Oke, iya. jadi jangan khawatir, masih bisa untuk hidopul untuk pasien yang masih pakai kursi roda ya. Iya. Dan Oke, itu Dok. pasien kita banyak, Iya. pasien kita banyak ya, baik. Untuk durasi terapinya, Dok, Nah, berapa lama sih satu pasien? kalau prinsip latihan hidroterapi itu ya Eka ya, relaksasi bertahap, sesuai dengan kemampuan. Oh gitu. Ya, jadi ada beberapa metode sebenarnya dalam hidroterapi ya, ada beberapa metode. Yang kita pakai salah satu adalah bed ragas ring method ya. Itu dengan metode proprioceptive facilitation, di mana ada hold relaksasi, stabilisasi dan repeated contraction. Kita latihan dimulai dengan pemanasan. Pemanasan itu adalah 10 sampai 15 menit. Kemudian latihan inti 30 sampai 40 menit. Diakhiri dengan pendinginan kembali 10 sampai 15 menit. Jadi sekitar ya rata-rata begitulah waktunya untuk melakukan hidroterapi. Baik, Dok. Jadi ada pemanasan, ada pendinginan ya, Dok ya. Ya, Jadi pasien juga aman ya, Dok. Pasien aman dan melakukan hidroterapi. sangat happy lah ya untuk melakukannya ya, karena mereka juga sudah sangat kenal satu sama lain gitu. Jadi udah kayak rekreasi juga ya, Dok ya. Sudah seperti keluarga juga. Keluarga ya, Mereka Dok, ya. punya komunitas Sudah kenal tersendiri. ya. Iya, Oke. baik. Baik, Dok. Boleh ditekankan lagi nggak, Dok? Pasien yang tidak boleh masuk ke hidropul. Iya. Seperti itu. Jadi pasien-pasien yang tidak boleh masuk hidropul yaitu ya tadi pasien apakah ada gangguan jantung ya, ada gangguan pernapasan, tekanan darah yang cukup tinggi, kemudian ada luka terbuka, ada demam, ada gangguan buang air kecil, buang air besar, itu tidak bisa masuk ke dalam hidroterapi. Jadi mungkin keadaannya stabil dulu baru bisa mengikuti latihan hidroterapi. itu ya, Dok. Gitu. Ada yang membedakan nggak, Dok, latihan di darat nih di ruang instalasi lab medik dengan latihan di ruang hidropul? Ya, salah satu bedanya adalah ruangan. Tentu di sini kita memakai media air. Kemudian latihannya lebih mudah dan aman. Kalau di ruang poli instalasi rehabilitasi medik, latihannya langsung dengan fisioterapi dan memakai modalitas. Jadi perlu juga saya tekankan bahwa pasien-pasien dengan diagnosa tertentu selain hidroterapi, kita kombinasikan juga dengan pemakaian modalitas. Seperti tadi dikatakan di awal, kita mempunyai modalitas untuk fisioterapi, contohnya diatermi, ultrasound, trans-electrical nerve stimulasi, ada ESWT, ada laser, dan banyak macamnya gitu. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Bagi warga Cianjur yang punya pertanyaan boleh diketik di kolom komentar ya. Oke. Kemudian ini, Dok, saya mau tanya yang tentang hidroterapi. Misalnya kalau pasien BPJS bisa nggak sih, Dok? Kan ada ketakutan ya. Oh, BPJS nggak bisa dipakai nih untuk program unggulan gitu. Bagaimana, Dok? Untuk saat ini kita justru lebih banyak adalah pasien BPJS. Silahkan saja datang ke poli rehabilitasi medik. Oke, mungkin bisa saya tambahkan di sini untuk berobat tetap harus mendapatkan rujukan dari Vaskes 1 ya. Kemudian nanti diasesmen oleh Dr. Risma. Apabila memang dibuatkan program untuk hidroterapi baru bisa hidroterapi ya, Dok. Baik. Oke. Sudah ada pertanyaan mungkin? Kemudian gini, Dok, saya mau tanya tadi kan ada grup hidroterapi, Ya. karena memang pasiennya rutin. Ya. Ada grup lain nggak di rehab medik gitu? Misalnya ada stroke atau apa gitu, Dok? Kita ada grup osteoporosis, ada grup rematik yang sudah berdiri sekitar 15 tahun yang lalu ya, Eka. Sudah lama ya, Dok? Ya, jadi sebelum pandemi kita sering melakukan family gathering ya. Jadi saat ini karena keterbatasan dengan situasi itu sedikit terganggu sebenarnya. Dan itu sebenarnya masih berjalan. Oh, masih berjalan ya, Dok? Berjalan. Oke. Sudah ada pertanyaan pertama nih, Dok. Dok, kalau hidroterapi bisa untuk anak-anak tidak, Dok? Nah, seperti tadi saya katakan, ada beberapa variasi di hidroterapi ya. Dari Nidia Rahayu. Ya, salam sehat Nidia. Ada beberapa dari Ibu Dea. Ibu Dea ya. Ada beberapa variasi untuk melakukan hidroterapi ya. Yang bentuknya unik seperti kupu-kupu atau habertang, itu memang diperuntukkan untuk anak-anak. Terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita tahu ya, pasien dengan cerebral palsy spastik yang tipe diplegic itu sangat-sangat kaku ya.
anggota geraknya susah digerakkan, anggota gerak bawahnya susah sehingga mereka untuk mobilisasi aja sulit. Dengan latihan yang rutin kita lakukan di hidroterapi, maka spastisitas atau kekakuan otot itu bisa kita kurangi. Oh, gitu ya. Beberapa jurnal mengatakan setelah dilakukan 4 minggu dalam 14 session, maka spastisitas yang muncul pada anak-anak cerebral palsy itu bisa kita kurangi. Wah, berarti Gitu. efeknya sangat besar ya Sangat dengan besar. hidroterapi ya dok? Ya, dengan outcome-nya bahwa kecepatan berjalannya akan lebih baik. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, sudah banyak ya dok ya. Ya. Untuk dari Ibu Nudia Rahayu, dok, kalau hidroterapi bisa nggak untuk saraf kejepit? Soalnya banyak ya dok ya, aduh saraf saya kejepit atau nyeri pinggang bagian bawah. Ya. Bagaimana dok? Ya mungkin maksudnya low back pain ya, nyeri pinggang. Kita tahu menurut WHO bahwa frekuensi low back pain itu pada usia produktif pada negara maju bisa sampai 40-50% ya, cukup tinggi. Dan penyebabnya bisa karena trauma, bisa karena ya seperti tadi katanya saraf kejepit. Jadi kejepit, ya. di mana bantalan di tulang belakang itu menonjol, akibatnya saraf-saraf yang di sekitar tulang belakang itu akan tertekan. Mungkin itu maksudnya. Nah, biasanya nyeri itu sangat hebat ya, sehingga mereka untuk melakukan aktivitas juga agak terganggu. Ini boleh kita lakukan hidroterapi, tentu dengan screening ya. Kita lakukan hidroterapi supaya pasien-pasien bisa untuk mengurangi nyerinya. Mengurangi nyerinya, kelenturan dari tulang belakang yang akan diperbaiki, dan kita membuat kekuatan di otot-otot punggungnya juga. Sehingga fleksibilitas dari tulang belakang akan bisa kita perbaiki. Jadi silakan saja datang ke hidroterapi di Polirehabilitasi Medik. Mungkin ada yang terlewat tadi dok, untuk kolam renangnya ada ketinggian tertentu nggak dok? Kolam renang itu didesain setinggi sekitar dada ya, jadi sekitar nggak sampai 1,5 meter, sekitar segitulah ya. Jadi aman sekali sih sebenarnya. Ada step-stepnya ya dok ya, sampai ke kedalaman tertentu ya? Iya, benar. Baik, kita lihat lagi pertanyaan dari Ibu Latifah. Selamat pagi dokter baik. Wih, dokter sudah ada fansnya nih. Saya sering terapi karena lutut, tapi sekarang lutut masih tetap sakit. Gimana ya dok? Selamat pagi Ibu Latifah, salam sehat, Ibu yang baik. Jadi untuk nyeri lutut juga kita bisa lakukan hidroterapi ya. Kita tahu biasanya pada usia-usia yang sudah lanjut, nyeri lutut itu dihubungkan dengan proses degenerasi, bisa juga kerusakan dari jaringan-jaringan kartilat di lutut ya, menyebabkan nyeri lutut dan kekakuan. Dan mereka selalu mengeluh ketika mereka sholat atau sembahyang akan menjadi terganggu karena ketika ditekuk lututnya akan sakit. Jadi kita boleh melakukan hidroterapi untuk mengurangi kekakuan, mengurangi nyeri-nyeri di lututnya, sehingga pasien-pasien akan lebih mudah untuk melakukan lingkup gerak sendinya. Jadi nyerinya juga akan berkurang. Oke, baik. Kemudian bisa ditambahkan ya dok ya, kalau misalnya memang sudah didiagnosa oleh dokter, dibuatkan program, latihannya harus itu ya dok, harus rutin. Harus rutin. Seminggu 2 kali kalau bisa ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, yang sudah dokter kasih edukasi ke pasien, mungkin harus dilakukan seperti itu ya dok. Betul. Baik sekali. Bisa dikurangi. Iya. Dan boleh ditambah juga bahwa tetap mengikuti program dari dokter-dokter yang sudah mengirimkan. Jadi kontrol tetap teratur ke dokter DPJP yang lain. Misalnya dari penyakit dalam, dari saraf karena perlu pengobatan dan perlu pemeriksaan lanjutan. Jadi tetap ya obat juga bisa mengurangi nyerinya ya dok. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi ya. Oke, baik dok. Kalau misalnya ada pasien, dari saya aja ya dok ya, yang tadi pasien anak dok, ada tertentu juga nggak, misalnya memang kalau udah punya penyakit jantung bawaan, terus memang kan ada beberapa anak yang suka alergi tiba-tiba ya dok ya, makan ayam langsung ada di bercak-bercak di kulit, tetap boleh untuk hidroterapi atau tidak dok? Sebaiknya alerginya diobati dulu, ya, karena luka-luka terbuka begitu juga kontraindikasi untuk melakukan latihan di hidroterapi. Ya, dok. Dan untuk jantung bawaan tetap tidak boleh ya dok ya? Tetap, karena kita hati-hati ya, ketika di dalam air kerja jantung kita kan lebih cepat ya, itu akan bisa juga mengganggu pada pasien-pasien dengan gangguan jantung. Oke, baik. Iya. Kemudian sekarang ini banyak banget pasien yang tadi dok
bukan OA ya. Terus ada yang memang jatuh atau suka main bola, lututnya sakit, itu bagaimana dok? Boleh. Pasca trauma gitu juga boleh kita lakukan program hidroterapi. Dan satu lagi ya, pasien-pasien dengan fobia air. Oke. Ini kan juga jadi masalah sebenarnya. Seperti saya dok. Iya, nggak usah takut untuk melakukan hidroterapi. Fisioterapi kita akan melakukan adaptasi dan pendekatan. Seperti tadi saya katakan bahwa hidroterapi itu kan bervariasi ya. Baik, dok. Ada yang besar, ada yang bentuknya kecil. Jadi dengan pendekatan, pasien-pasien biasanya bisa menghilangkan rasa fobianya. Baik, gitu. dok. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan program hidroterapi. Aman ya? Aman sekali. Oke, baik dok. Kemudian sekarang juga mulai muncul lagi dok kasus banyak yang skoliosis Oh iya. atau tulang belakangnya bengkok, terutama untuk kebanyakan yang anak sekolah ya dok ya. Sekarang yang datang ke instalasi medik ya. Itu bisa nggak dok untuk di hidroterapi? Iya. Jadi skoliosis ya. Skoliosis itu kita tahu bahwa adanya kelengkungan dari tulang belakang ya. Kita bisa tahu bahwa skoliosis bisa kelengkungan ke kiri, bisa ke kanan, bahkan bisa berputar. Ya. Jadi kalau sudut kopnya masih sekitar kurang dari 20 derajat, kita bisa melakukan latihan. Ya, tapi kalau sudah lebih dari 40 derajat, bahwa teman-teman saya sejawat akan melakukan tindakan yang lebih kooperatif ya. Nah, latihan fisik dengan memberikan latihan hidroterapi sangat penting ya. Bagaimana kita untuk mengurangi ketegangan ototnya, terutama otot-otot latissimus dorsi, yaitu otot besar yang ada di tulang belakang itu. Kemudian bagaimana mengurangi progresivitas dari kelengkungannya, jadi supaya tidak tambah besar, dan memperbaiki gangguan pernapasannya. Karena pada kasus yang berat, gejalanya bukan hanya sakit, tapi bisa juga mengganggu pernapasannya. Gitu. Sampai segitunya ya dok ya? Sampai segitunya. Skoliosis. Berarti lebih dini ditangani, lebih baik lagi prognosisnya ya dok? Baik. Ada pertanyaan lagi dok. Pagi dokter, dari Ibu Julia. Izin bertanya, apakah benar pada pasien hipertensi tidak terkontrol, tidak disarankan untuk hidroterapi? Baik, selamat pagi Ibu Julia. Salam sehat. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa pasien-pasien sebelum dilakukan hidroterapi, kita akan menilai dulu keadaan umumnya. Dari tekanan darahnya, heart rate, dan lain-lain. Nah, kalau pada pasien-pasien yang hipertensi, kalau terkontrol sebenarnya tidak masalah untuk mengikuti hidroterapi. Dan kita sarankan pasien-pasien yang hipertensi meminum obat dulu sebelum melakukan latihan hidroterapi. Dan tetap sebelum masuk ke hidropool pasti akan dicek tekanan darahnya ya dok ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melakukan latihan, ditunda dulu sampai tekanan darahnya baik. Oke, atau dialihkan ke modalitas yang lain ya dok ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Christine. Dokter, kalau rutin hidroterapi apakah bisa sembuh total? Terima kasih. Sama-sama Bu, pertanyaannya Bu. Mungkin maksudnya kasus secara umum ya. Iya, secara umum dok. Ya, kita berharap pasien-pasien dengan hidroterapi ya pasti sembuh ya. Tapi nanti kita lihat kasus per kasus. Iya, itu aja sih. Tapi yang mungkin bisa nyerinya bisa berkurang. Gejala-gejala yang ditimbulkannya bisa kita perbaiki. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ya, kita lihat lagi. Oke. Seperti itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang memiliki gangguan nyeri atau keterbatasan fisik tadi, keterbatasan gerak, bisa mendaftar ya dok ya di instalasi rehapedik. Sebelumnya mendaftar dulu di pendaftaran rawat jalan. Kemudian di asesmen oleh dokter. Apabila masuk kriteria tadi yang memang tidak punya penyakit jantung, kemudian penyakit kulit atau menular lainnya, bisa dilakukan hidroterapi ya dok. Kemudian pasien yang bisa kita tangani juga bisa dari pasien umum, kemudian pasien BPJS ya dok ya. Baik dok. Kemudian jadwalnya untuk pasien laki-laki dan perempuan dipisah juga deh dok, jadi aman gitu. Aman untuk sekali. Untuk yang punya fobia air juga aman lagi Cianjur. Jadi tidak apa-apa. Baik, seperti itu. Kita tunggu lagi pertanyaannya. Eka sudah pernah mengikuti hidroterapi belum? Sayangnya belum dok. Entah kenapa saya belum masuk juga tuh ke hidropool. Tapi saya sering lihat pasien sih dok. Kemudian pasien-pasien juga welcome sama kita ya dok ya. Kemarin waktu karena kita udah seperti keluarga sih ya. Ada acara sendiri Papajar juga bareng-bareng sama kita. Pasien-pasien gitu. hidroterapi ya. So far sih memang sejauh ini memang happy kalau saya lihat ya. Jadi
kebetulan instalasi rehab medik ini tuh kayak menyatukan teman lama, ketemu di situ lagi, reuni dok. Yang tadinya bekerja di mana-mana ketemu lagi di instalasi rehab medik ya. Alhamdulillah ya dok. Ya kadang-kadang pasien-pasien juga bisa buat hiburan buat kita ya. Iya dok. Mereka dengan segala tingkahnya ya membuat kita merasa sangat berarti buat mereka gitu. Karena pasien rutin ya dok ya, ketemu tiap hari, ngobrolnya juga sering ya dok ya. Baik. Bagi warga Cianjur yang berminat bisa mendaftar di instalasi pendaftaran rawat jalan ditujukan ke instalasi rehabilitasi medik. Kemudian pelayanan hidroterapi ini adalah pelayanan unggulan ya dok ya, karena baru satu-satunya di Jawa Barat di RSUD Sayang daerah Cianjur untuk RSUD daerah ya dok ya, untuk rumah sakit umum daerah. Oke. Baik, kemudian jangan lupa ya untuk follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang Cianjur. Terima kasih yang sudah bergabung di IG Live ini. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa kita bahas ya dok ya, kita jawab di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube RSUD Sayang Cianjur. Karena acara ini yang masih belum bisa bergabung live saat ini bisa ditayangkan kembali di channel RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Dokter Risma, terima kasih. Terima kasih kembali Eka. Sudah memberikan informasi yang informatif pada pagi hari ini. Tetap sehat ya dok. Terima kasih sama-sama Eka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di instalasi promosi kesehatan rumah sakit yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan di acara podcast berikutnya. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam somea.